Organisasi Profesi Wartawan, Ikatan Wartawan Online Indonesia atau IWOI, DPD Kabupaten Sleman, gandeng Universitas Atmajaya Yogyakarta selenggarakan pelatihan jurnalistik ataupun penyegaran guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi bagi insan pers khususnya anggota Ikatan Wartawan Online Indonesia. Pelatihan berlangsung 3 hari yang menghadirkan para pakar di bidang pers dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di hari pertama Sabtu 1 April 2024 dengan 3 orang pengajar yaitu Andrianus Yoga, Teresia Wulandari dan Olivia dari FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta membawakan materi tentang etika jurnalistik dan penulisan naskah jurnalistik. Yang informasinya bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun juga. Artinya bahwa hasil karya intelektual panjenengan dalam bentuk tulisan itu sebenarnya kan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Kita bisa melihat bahwa barangkali sekarang negara kita menjadi semacam ini karena prinsip etika dan moral itu kadang-kadang dikesampingkan. Nah, maka nanti Mas Yoga akan memberikan sedikit perspektif kaitannya dengan etika, lalu kemudian pembelajaran saya terakhir ya hubungannya dengan teknis saja lah, dan nanti saya latihan. Nah, kita ada 3 rangkaian pertemuan ya Bapak Ibu, jadi semoga nanti selama 3 pertemuan ini panjenengan semua berkomitmen bersama dengan kami gitu ya, dan menemani kita bersama untuk berproses dalam katakanlah ya ini menjadi semacam proses belajar bersama. Nanti setelah ini nanti akan dilanjutkan di minggu depan tanggal 8 dan kemudian terakhir di tanggal 18. Barangkali nanti lokasinya bisa jadi di kampus atau di mana gitu ya. Kami sedang merancang karena yang pasti baik untuk kita semua. Maka saya berharap panjenengan semua berkomitmen dengan kami. Dan nanti kalau dalam proses pelatihan panjenengan mau menyampaikan hal-hal yang kira-kira menjadi bahan diskusi kita pun ini sifatnya terbuka saja. Nah, untuk membuka itu maka saya akan berikan kesempatan pertama kali untuk dari IWO dulu ya, dari Pak Yopi sebagai Ketua IWO untuk memberikan kata sambutan, nanti kemudian dilanjutkan oleh Bu Olivia Lali sebagai Ketua tim kami. Monggo Pak Yopi. Terima kasih untuk FISIP Universitas Yogyakarta yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Kita semua berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, selamat datang kepada teman-teman, rekan-rekan dari IWO Sleman dan rekan dari IWO Sleman, dan juga terima kasih atas kehadiran dari penyeranan Kodim 0732 Sleman. Terima kasih atas kehadiran Kasih Humas Polresta Sleman, Ibu Bida. Dan terima kasih untuk kesediaan para trainer Ibu Dewi, kemudian Ibu Bunda, dan juga Pak Yoga. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi, untuk diskusi tentang ilmu komunikasi dan juga ilmu kewartawanan, sehingga ke depan kami bisa mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik dalam arti ke depan media menjadi lebih profesional lagi, dan juga untuk teman-teman yang hadir hari ini dalam arti tidak menggurui di sini, tetapi dimana kita bisa berdiskusi untuk memperkaya diri masing-masing. Terima kasih. Kami serahkan waktu dan sebelumnya kepada Pak Trainer. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yogyakarta, di mana saat ini kami melakukan pengabdian ya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai akademisi kepada masyarakat, ada 3 dari kami. Yang pertama saya selaku ketua. Nah ini.
sambil promosi ya Pak ya. Siapa tahu besok putranya bisa sekolah di Atmajaya. Ini saya Olivia Lewi, saya bisa dipanggil Olive bisa atau Lewi bisa. Kemudian ini yang sebentar Pak. Ya, ini di peminatan kami sebenarnya ada tambahan saya di jurnalisme, di etika jurnalisme dan ada literasi media sama dengan Bu Wulan. Nah, ke Bu Wulan dulu. Ada Bu Wulan. Bu Wulan ini baru saja mendapatkan gelar S3-nya dari Universitas Sains Malaysia. Jadi luar biasa ini gelar doktornya. Bu Wulan, kami sama-sama praktisi, murni praktisi. Tadi sudah disebutkan kalau Bu Wulan dari Bisnis Indonesia. Mungkin saya lebih melalang dari beberapa media, mengawali di Harian Jogja, kemudian ke Intisari, ke National Geographic, dan terakhir saya di Tempo tapi di Jogja, lebih banyak kan saya di Jogja, kontri Jogja. Kemudian yang ketiga adalah Pak Yoga. Nah ini dosen yang paling kami bilang paling rohani sekali karena mengajar agama di tempat kami begitu. Jadi Pak Yoga ini memang keahliannya khusus di filsafat etika. Nah, jadi kami bertiga itu bermaksud untuk melakukan pengabdian kepada IWO gitu ya, untuk memberikan sharing pengetahuan sebenarnya yang mungkin sudah kami dapat dan kami juga membutuhkan juga dari Bapak Ibu gitu ya, terkait dengan isu terkini atau pengalaman terkini gitu ya yang mungkin belum kami dapatkan di akademisi itu. Jadi nanti bisa saling belajar bersama di sini dan kami akan melaksanakan ini selama 3 kali. Jadi hari Sabtu ini, minggu depan hari Sabtu lagi, minggu depannya lagi, tetapi dengan topik yang berbeda. Nah, untuk hari ini kita akan belajar soal etika, karena etika itu paling mendasari untuk teman-teman jurnalis menurut kami ya, untuk menjadi profesional. Dan pekerjaan apapun gitu ya, mungkin Ibu yang ada di Humas Polda atau yang di anggota Ibu lainnya, supaya bisa memberitakan informasi dengan berkualitas ya, artinya sesuai dengan yang diharapkan oleh publik gitu ya, dengan berita yang benar. Nah, kemudian minggu depan kita akan belajar soal, jadi mohon maaf hari ini selain etika nanti akan dipandu bulan juga untuk menulis berita. Kami paham mungkin Bapak Ibu juga lebih mahir dari kami, jadi mungkin nanti bisa berkolaborasi bersama jadi dengan bulan ya, mungkin lebih kepada praktikal untuk penulisan berita. Minggu depannya kita akan belajar soal SEO atau Search Engine Optimization, bagaimana membuat media online, berita media online itu bisa laku dalam tanda kutip ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering berguru dengan itu, tetapi nanti kami akan menghadirkan dari teman praktisi lain yang lebih jago gitu dari kami untuk bisa sharing pengalaman. Selanjutnya di minggu kedua besok mungkin lebih akan banyak praktek juga soal SEO dan praktek penulisan berita, dan yang ketiga lebih ke ini ya Mbak ya, kemarin ya menangkap hoax atau literasi media untuk hoax. Selama 3 kali pelatihan ini kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk aktif bertanya, untuk aktif juga membantu kami ya, mungkin memberikan masukan kepada kami. Semoga pengabdian ini itu ya, mungkin ketika akan dilakukan untuk yang lain itu juga bisa bertambah ilmunya gitu, kami sendiri juga bertambah ilmunya. Nah, jadi kami nanti men-set pelatihan ini sampai jam 12. Jadi kalau Bapak Ibu ada pekerjaan lain setelah ini itu ada waktu gitu ya. Tapi kami mohon maaf dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktu selama 3 kali. Dan harapannya 3 kali ini bisa diikutin semua Bapak Ibu gitu. Karena sifatnya materinya adalah bertingkat. Nah, jadi nanti dalam setiap sesinya setelah ada penjelasan nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu akan saya kembalikan ke Bulan. Kita akan mulai materi. Ya, terima kasih Bulan. Sampai-sampai Pak Teguh, Bu
penulis. Lalu tanpa berpanjang waktu, maka saya akan persilakan Pak Yoga untuk memberikan materi kaitannya dengan etika itu. Ini mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi kita fokus pada mana yang baik dan mana yang buruk. Apa itu kebaikan dan apa itu sesuatu yang buruk. Dan ketika kita membahas etika, biasanya itu ada satu tujuan tertinggi yang kalau dalam konsep saya mengambil dari tradisi Jepang yang banyak diambil di media sosial, itu namanya ikigai. Ikigai itu ketika ada satu kesatuan antara misi, mission itu tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu passion itu apa yang menjadi minat kita, apa yang kita sukai. Tapi passion di sini juga soal apa yang kita siap menderita untuk itu. Artinya ketika kita bekerja keras, ketika kita mau melakukan itu, kita tidak merasa bahwa itu membebani. Lalu kemudian profession ini apa yang kita kuasai, dan kemudian vocation apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan ini soal ilmu, soal finansial juga termasuk di dalam passion ini. Dan nanti tujuan utamanya adalah well-being dan sustainable. Lalu kemudian kalau ikigai ini menjadi tujuan kita, artinya kita sudah bisa mengeset mana yang baik, yaitu sesuai dengan tujuan, sehingga kita bisa menerapkan tolok ukur etika tertentu yang mana kita bilang baik itu berdasarkan tujuan kita. Karena kalau kita bicara baik, baik itu apa? Ada yang mengatakan kalau baik itu relatif. Kalau menurut saya baik, menurut orang lain belum tentu baik. Mana yang lebih tepat? Apakah kebaikan itu relatif? Artinya berbeda-beda bagi setiap orang, atau kebaikan itu bagi semua orang sama? Tergantung rasanya, Pak. Jadi baik itu antara kita dengan yang lain itu ada punya rasa. Jadi salah satu indikasi baik atau buruknya itu umpama seorang yang paling buruk ditempatkan yang sama-sama buruk, dia biasa-biasa saja. Tapi dia orang yang paling baik ditempatkan yang paling buruk, dia belum tentu jadi yang paling baik. Jadi rasa lingkungan itu yang menentukan bahwa dia baik atau tidak dalam kehidupan itu ada pada pola di mana orang itu berada. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya ada seorang baik, dia tinggal di lingkungan pencuri, apakah mencuri menjadi suatu hal yang baik? Tidak tentu, belum tentu. Bahkan mungkin yang baik di lingkungan pencuri jadi buruk. Dia akan dibenci oleh banyak pencuri tadi. Ya, itu bisa mempengaruhi ya. Nanti ada mungkin dari Pak Lawrence bisa lebih menjelaskan dari kriminologi aja, tidak terlalu menguasai. Itu biasanya ada pengaruh lingkungan bagaimana dia menjadi seorang yang jahat. Yang saya masuk di sini bagaimana apa yang disebut tindakan baik. Apakah satu tindakan ini disebut baik di semua budaya, di semua lingkungan? Ataukah tindakan satu ini di sini disebut baik, tapi di sana bisa saja merupakan satu kejahatan? Ya. Jadi begini Pak, kebaikan itu ada batasan etika tadi. Jadi ada kebaikan yang dalam tatanan dia punya definisi, mungkin agama yang mengatur atau budaya. Tapi ada kebaikan yang sekarang itu pembenaran. Jadi sekarang tuh di zaman teknologi seperti sekarang, zaman mensos ini, ada kebaikan pembenaran. Jadi ketika saya mengatakan bahwa melakukan pencurian itu tidak baik, tapi ketika dukung oleh teman-teman yang ada di sini itu saya salah. Akhirnya punya saya yang benar itu jadi salah. Nah kita lihat dalam dunia mensos saat ini banyak sekali para pejabat kita itu terjadi dia mendapatkan posisi jabatan itu karena pembenaran, bukan karena kebenaran. Itu bisa sekali ya. Bapak dia dari orang dewan segala macam itu hal yang ada pada mereka. Kita juga perlu merefleksikan kembali apa alasan keberadaan dari adanya pers atau tujuan dari pers itu untuk apa?
kalau tidak ada tujuannya mungkin kita bubar saja, kita pulang tidur di rumah lebih enak ya. Ya. Tapi kita tentu mau panas-panasan, meliput ke sana ke sini, kemudian kita di sini juga belajar lagi, itu tentu ada tujuannya. Sehingga kita perlu merefleksikan kembali apa tujuan atau alasan keberadaan kita. Di sini saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1996 tentang pers. Itu bahwa tujuan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, ini yang tujuan paling umum ya, dan di semua negara saya kira ini tujuan ini ada. Yang selanjutnya ini itu kelihatannya dari disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Kebetulan kita hari ini merayakan memperingati Kesaktian Pancasila ya. Dia ada nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, lalu juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran. Nanti akan diatur lebih lanjut dalam aturan-aturan lain dan berbagai kode etik dan berbagai organisasi pers. Kemudian itu tadi tujuan dari adanya pers. Lalu apa prinsip atau etika dari pers itu? Di sini saya mengambil dari Poynter Institute, ada 3 prinsip jurnalistik atau core value, nilai inti dari jurnalistik. Ada 3, yaitu kebenaran, transparansi, dan komunitas. Jadi sebenarnya inti dari apa yang akan saya coba mendiskusikan adalah 3 ini: kebenaran, transparansi, dan komunitas. Yang pertama soal kebenaran dulu. Pertanyaannya adalah apa itu kebenaran? Ini pertanyaan ini sangat sederhana, tetapi jawabannya Sulit. tidak sederhana. Saya sendiri juga masih bergulat apa yang disebut dengan kebenaran. Bila mana sesuatu disebut benar ya? Kalau kebenaran itu datang dari Tuhan, yang dimana setiap manusia itu berkewajiban melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat kehidupan yang nyata dan baiknya, itu kadang kebenaran itu tidak tersampaikan. Karena apa? Bisa dilihat dari bermacam-macam sisi atau beberapa maksud itu dan sebagainya. Karena ketika untuk menyampaikan kebenaran, tetapi tadi yang disampaikan di awal, lingkungannya yang tidak baik, jadi si orang ini ketika mau menyampaikan kebenaran dia takut gitu. Tetapi hatinya atau hati kecilnya, karena setiap orang itu dilahirkan suci atau bersih, itu punya basic atau bekal gitu. Ya, kita perlu berhati-hati ya antara ini, karena bedanya agak sedikit tipis antara kebenaran dengan keyakinan. Kalau kita berpegangan pada agama, itu artinya kita keyakinan. Dan keyakinan setiap orang bisa berbeda-beda. Apakah mana yang lebih benar, Islam atau Kristen ya? Kita tidak tahu, semuanya kita anggap yaitu kebenaran menurut masing-masing orangnya. Tapi yang disebut benar itu sebenarnya apa? Bila mana sesuatu itu dikatakan sebagai benar. Oh ini benar, oh ini salah. Oh katakanlah informasi, oh ini informasi yang benar, ini informasi yang salah. Apa tolak ukurnya? Mungkin menurut saya misalnya benar ya, misalnya saya namanya Danudoyo, itu didukung KTP saya namanya Danudoyo dengan bukti data KTP itu. Nah, itu mungkin yang dinamakan benar saya itu namanya Danudoyo. Yang dimaksud kebenaran ini sesuai dengan fakta yang ada, kemudian didukung data yang ada. Mungkin dari perspektif tadi kaitannya dengan kebenaran jurnalistik mungkin seperti itu, Mas. Ya, ini sedikit mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aquinas. Kebenaran itu adalah kesesuaian antara realitas dengan apa yang diungkapkan. Realitas di KTP
namanya Danudoyo, maka ditetapkan nama saya Danudoyo itu benar. Yaitu yang dikatakan bahwa adanya kesesuaian dengan realitas. Tapi kalau misalnya saya mengutip dari Rorty, dia mengatakan bahwa kebenaran itu ketika tidak ada seseorang pun yang menyebarkan itu. Misalnya, apakah Bapak bernama Danudoyo? Oh, KTP saya ini. Apakah KTP ini masih berlaku? Soalnya sekarang KTP-nya seumur hidup, Mas. Apakah kita mengambil tolak ukur KTP, apakah bukannya ukuran nama itu akta? Apakah aktanya sesuai dengan KTP? Saya itu masih diperdebatkan. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa Indonesia merdeka tahun 17 Agustus. Hari ini kita memperingati Kesatuan Pancasila. Itu disebut benar ketika orang tidak ada yang mendebatkan. Artisnya baru datang nih. Artisnya baru datang. Ada yang gitu, Bang. Mohon maaf ya. Kita justru mengapresiasi kalau sudah menyempatkan diri ke datang. Oh iya. Jadi sektor pacaran nih. Nah, kita soal kebenaran tadi bahwa ada kesesuaian dengan fakta, tidak ada yang mendebatkan bahwa ini sudah fix benar tidak. Ini berbeda dari opini atau pendapat. Misalnya, apakah misalnya opini pendapat itu Jokowi sangat disukai oleh sebagian besar warga masyarakat, yaitu kita masih bisa mendebatkan, bisa benar, bisa juga tidak. Kita tidak tahu mana yang benar. Itu namanya opini, bukan fakta. Jadi fakta kebenaran di sini berkaitan dengan fakta. Tapi masalahnya ketika kita menggunakan media digital, kita masuk pada era yang mana disebut sebagai post-truth atau post-fact. Artinya setelah kebenaran, bahwa kebenaran itu bukan lagi soal fakta, bukan lagi soal kesesuaian dengan realitas. Bahwa kebenaran ketika dihadapkan dengan media digital itu menjadi opini publik, mana yang dianut oleh banyak orang, artinya itu yang menjadi benar. Atau katakanlah tadi dalam bahasanya yang sudah disampaikan tadi soal pembenaran, ketika lingkungan itu mengamini hal yang sebenarnya salah, maka hal itu bisa menjadi benar dan bahkan bisa mempengaruhi pendapat orang lain, sehingga kita mengenal adanya buzzer. Ketika orang dijejali dengan informasi bahwa ini baik, ini baik, ini baik, maka akhirnya kita juga berpikir bahwa ini baik, ini benar. Itu cara bagaimana internet membentuk pemikiran kita. Dan itu timbul di dalam pikiran menjadi satu keyakinan. Bahkan orang sampai menjadi fanatis terhadap sebuah fakta yang mungkin saja belum tentu benar, tetapi itu dianggap oleh banyak orang, terutama oleh kita sedang ada yang namanya viral, dan kemudian itu bahkan sampai mempengaruhi hukum. Nah, etika di sini nyambung langsung dengan hukum ya. Contohnya aja kasus yang terbaru saat ini, Vina ya. Vina itu menjadi ramai lagi, kemudian menjadi diusut lagi. Ya itu karena apa ya? Karena viral. Dan viralnya lewat film. Atau yang sebelumnya kita sempat juga ingat kasus Jessica Ya. Itu juga menjadi naik Kopi lagi, sianida. Sampai siapa namanya penasihat hukumnya itu mengurus kasusnya lagi dan menyiapkan berkas lagi, sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana kebenaran itu menjadi sesuatu yang terombang-ambing. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang itu hanya opini. Nah, ini ada yang namanya konsensus, kepercayaan, emosi, dan Ya. ya ada pemadaman
lokal. Dan nanti kita lakukan ada konsensus, kepercayaan, emosi, dan truthiness. Ini yang sudah kita bahas. Bahwa ada kepercayaan, kita perlu membedakan mana kepercayaan, mana yang fakta. Karena seringkali apa yang kita sampaikan itu tercampur dengan apa yang kita percayai. Dan kemudian konsensus ini artinya kesepakatan. Bahwa kita perlu memilah ini kesepakatan yang artinya ini bisa berubah atau ini merupakan fakta realitas yang tidak bisa berubah. Lalu kemudian emosi, bahwa opini publik itu dipengaruhi oleh emosi, dan ini sering dimainkan oleh media atau oleh siapapun yang ada di media sosial, memainkan emosi orang sehingga orang itu bisa memihak kepada mereka. Katakanlah serangan ke Rafah di Palestina. Kalau orang memainkan emosi bahwa ini motifnya soal agama, kemudian dihubungkan dengan politik itu, kemudian dihubungkan dengan ekonomi dan lain-lain, sehingga orang terpancing dan langsung memberikan tanggapan negatif. Ada juga yang lalu mendukung salah satu pihak. Kemudian truthiness ini yang tadi disebut sebagai pembenaran, apa yang seolah-olah kebenaran padahal itu Lalu ini saya kutip dari Atletik, Living in the Clouds, artinya bahwa kita sekarang tinggal di tengah media digital dan informasi yang kita ketahui itu kebanyakan dari media digital. Katakanlah, apakah benar Israel menyerang Palestina di Rafah? Benar atau tidak? Oh iya. Ya, itu jawaban yang lebih tepat. Kita tidak tahu, bahkan itu ya jawabannya ya benar. Ya. Karena ketika kita tidak tahu, pasti lebih baik kita bilang ya, tidak tahu. Ketika kita tahu, ya kita bilang tahu. Kalau kita tidak tahu, ya bilang tidak tahu. Itu kejujuran di dalam penyampaian informasi. Karena bisa saja misalnya di YouTube itu ada serangan-serangan, padahal itu serangan dari tahun 90-an. Itu perlu kita klarifikasi dulu, kita verifikasi sebelum menyebarkan. Karena kita tinggal di atas awan, kita living in the cloud. Lalu kemudian media digital itu juga mempengaruhi soal storytelling. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Karena kalau zaman dulu, mungkin zaman bapak-bapak ini lebih jadul lagi daripada saya. Dulu masih mengalami Menteri Penerangannya Pak Harmoko. Jangan terkenal. Kemudian media beritanya hanya dari TVRI. Lalu kemudian kebanyakan dari surat kabar, tulisan, dan juga untuk audiovisualnya masih terbatas dan hitam putih zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu medianya sudah bisa macam-macam. Kita ada tulisan, ada video, ada audio, ada podcast, ada model apalagi menggabungkan tulisan dengan itu. Dan itu juga menjadi media, menjadi rawan untuk diselewengkan, karena bagaimana kita menggabungkan itu juga menjadi risiko bahwa berita itu disalahgunakan. Tinggal kalau storytelling, kalau itu prinsip tradisional, itu clarity, menyederhanakan informasi yang kemudian kompleks, lalu nuance atau dapat menyampaikan kompleksitas emosi dan situasi, karena apa yang nampak di realitas itu mungkin terlalu kompleks untuk kita sampaikan ya. Jadi melalui video tadi lebih bisa menyampaikan apa yang mau digambarkan. Lalu empati itu juga penting, bahwa untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh narasumber, katakanlah korban bencana. Karena saya tuh sering sekali kalau menonton berita itu ada korban kebakaran, itu masih ditanya apa yang mereka rasakan, perasaannya seperti apa, atau apakah ada firasat macam itu. Kalau misalnya ya ini misalnya mudah-mudahan ya, saya ada tetangga saya atau kerabat dekat yang malam kecelakaan, lalu tanya
apakah ada firasat, kita itu rasanya sangat mangkal sekali ya. Ini pertanyaan goib. Jadi kita juga perlu empati ya, mengatakan ada korban. Ya, ini salah satu cara penyampaian di media modern ya, dengan menggunakan meme. Karena meme itu dirasa lebih sederhana untuk menyampaikan sesuatu yang komik. Jadi intinya soal kebenaran dalam media digital ini adalah apa yang kita ambil dari internet, data apa dan informasi apa, dan apa yang kita tinggalkan. Karena kita ambil belum tentu benar, yang kita tinggalkan itu akan menjadi jejak digital dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga sebelum menulis kita perlu berpikir dulu apakah ini benar, apakah dari sumber yang benar. Ya ini ya, kalau ringkasan dari tadi, kusum-kusum dalam kesempatan, jujur adil berani menggunakan melaporkan dan menyampaikan informasi, lalu bersiap bersuara bagi yang tidak mampu bersuara, artinya menyuarakan kelompok-kelompok yang marginal. Kita berani meliput yang kepinggirkan, lalu pertanggungjawaban kebebasan berbicara dan berekspresi. Kalau transparansi ini adalah kepercayaan publik, ini mempertahankan kepercayaan publik pada kita. Karena publik itu akan, ketika kita memberitakan sesuatu, itu akan yang menjadi pertanyaannya adalah apa motif pemberitaan. Karena ada teorinya itu, berita itu bukan soal what you think, tapi soal what you think about. Bukan apa yang terjadi, tetapi kita itu mengajak orang untuk berpikir tentang sesuatu yang artinya dari berbagai peristiwa kita itu memilih peristiwa-peristiwa yang kita anggap penting. Kan tidak mungkin kita meliput dari Batu lalu ke Gunung Kidul lalu ke Sleman dan seterusnya dalam satu hari. Kita hanya keliling saja, lalu nulisnya kapan, lalu ngopinya kapan juga kan. Sehingga ketika kita memilih berita ini, orang itu jadi bertanya, mengapa kita meliput berita yang ini? Mengapa kita memilih pemberitaan tentang politik? Mengapa kita meliput tentang Rakernas PDI daripada kita meliput tentang upacara di Istana Merdeka, katakanlah seperti itu. Sehingga orang akan bertanya ketika kita lebih banyak memilih katakanlah meliput di daerah Sleman, orang akan menimbulkan opini publik bahwa kita ini lebih berpihak pada warga Sleman daripada warga Gunung Kidul. Sehingga kita perlu memberikan alasan mengapa berita ini penting, mengapa ini perlu mendapat sorotan lebih daripada berita yang lain. Karena ini juga menentukan keberpihakan kita. Ketika yang diliput itu hanya soal polisi saja, ya, akhirnya kita seolah-olah bahwa kita ini medianya polisi, padahal kan kita bukan medianya polisi, tapi jurnalis secara umum yang meliput secara pribadi. Lalu kemudian keterbatasan transparansi ini artinya memberi alasan itu boleh, tetapi jangan lalu kemudian terlalu banyak juga. Karena terlalu banyak itu juga mencurigakan. Saya meliput polisi karena ini, akhirnya orang juga bertanya-tanya, kenapa kok ini seperti mengelak dari sesuatu, malah jadi mencurigakan. Itu ibaratnya seperti ada yang kehilangan lalu saya lalu bilang, bukan saya pencurinya. Itu orang kan jadi curiga bahwa kelihatannya dia yang mencuri. Jadi perlu memberi alasan, tapi jangan terlalu ngeles. Lalu kemudian soal ekonomi dan kemandirian. Karena sesuatu itu karena saya orang Jawa Timur, saya mengambil slogannya Jawa Timur yang ada di lambang provinsinya, yaitu Cek Basuki Momo Bio, bahwa segala sesuatu itu pasti membutuhkan biaya atau dana. Sehingga kalau kita membuat misalnya kanal berita atau kita membuat satu katakanlah channel YouTube atau membuat
tabloid atau majalah, orang akan bertanya ini dananya dari mana, sumber dananya dari mana, atau pembiayaannya bagaimana, dari mana kita mendapatkan pembiayaan untuk membuat berita itu, karena berita kan juga ada biaya transportasi untuk menulis, ada kuota internet mungkin dan lain-lain, sehingga itu juga perlu transparan dari mana kita mendapatkan dana. Jangan-jangan nanti Biaya pesanan Pak. ya biaya pesanan. Takutnya karena biasanya ketika kita itu diberi dana, kita kan juga tidak enak kalau misalnya tidak menulis yang bagus-bagus tentang itu. Katakanlah saya dibiayai oleh, Udah dikasih DP Pak ya, pesanan duluan. katakanlah saya dibiayai oleh Atma Jaya, masa saya tidak membicarakan yang baik-baik tentang Atma Jaya, sehingga media itu bisa disetir karena tidak adanya transparansi soal ekonomi dan kemandirian. Sudah menjadi rahasia umum itu, Mas. Atau mungkin ada sharing soal itu, Pak. Saya kurang berpengalaman kalau soal itu, tapi hanya dengar-dengar saja. Kalau rahasia umum itu seperti apa? Mungkin bisa di-sharingkan pengalamannya. Ini mungkin bukan rahasia umum, tapi kadang-kadang rahasia apa ya Pak? Jika kadang-kadang ada, ya ini tidak kita menunjukkan siapa oknumnya. Ketika datang dalam liputan, katakanlah acara Atma Jaya, Pak. Kemudian kan dari kita teman-teman media itu kan ada yang diundang, ada yang tidak diundang, ada yang cuma mendengar dari teman dia ikut meliput. Terus yang resmi Itu terlalu mereka- menjurus itu, Bang. Iya, dia terus resmi kan mendapatkan itu tuh Pak. Kurang general itu, Bang. Ada yang lain itu kan secara pribadi dia, waduh ini. Sehingga yang dikatakan umum dan tidak umum itu tergantung dari hati nurani menurut saya. Jadi kalau hati nuraninya memang dia berjuang sebagai insan pers, dia datang kemana-mana ya sudah, dia bertugas atas dasar dia. Tapi yang prestasi dia yang dia pegang. Tapi yang ada umum yang tidak umum itu tadi nggak umum lah. Jadi bagaimana dia mengambil rasa dalam mengerjakan suatu aktivitas itu, tanggung jawab dia sebagai media itu saja. Nah, itu tambahan dari Pak Anu, Pak. Ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Itu tambahan dari Pak Anu. Pak Selamat toh. Tanya tuh, ada duitnya nggak? Tidak perlu jawab siapa-siapanya. Tidak perlu jawab siapa-siapanya. Yang penting ya kita tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Tapi perlu. Tapi kalau kata Pak Danu itu kan rahasia umum. Iya. Ya inilah bagaimana kita menyeimbangkan antara kepentingan yang eksternal dengan tujuan dari pers itu, bahwa kita tetap juga harus menjunjung tinggi kemandirian, Netralitas. ya profesionalitas, bahwa pers itu terbebas dari berbagai kepentingan. Ya. Kaitan ekonomi dan kemandirian ini memang sebenarnya bukan masalah ya. Artinya pada saat kita membuat sebuah editorial tentang sebuah misalkan restoran misalkan seperti ini, ya, kita menceritakan bagaimana tentang restoran tersebut, mengangkat nilai-nilai apa yang ada di restoran tersebut seperti itu. Nah, di situ kan tentunya juga nilai ekonomi bukan ada. Mari pulang gimana? Dari apa yang kita Saya bahwa iklan itu merupakan juga boleh karena memang berita itu ada iklannya sah-sah saja. Tetapi di sini yang penting adalah kita perlu memberitahu pada masyarakat bahwa batas bahwa ini iklan, bahwa ini adalah informasi fakta. Jangan mencampur adukkan antara iklan dengan fakta ini, karena kita bisa menyesatkan masyarakat. Memilah-milah. Karena kita itu bekerja bukan untuk satu instansi atau untuk perseorangan, tapi kita bekerja untuk masyarakat. Nah, kemudian di sini soal transparansi ini ada namanya World Garden, ini soal privasi, lalu kemudian kontrol ekosistem kanal berita, ini soal kepemilikan juga, kepemilikan media. Kalau kita juga tahu beberapa misalnya televisi atau media dimiliki oleh golongan atau kelompok tertentu, itu juga ada risiko disetir demi kepentingan itu. Nah, kemudian soal network audience, ini adalah di media sosial
bahwa di media sosial itu informasi berseliweran dan siapapun bisa memberikan informasi di sana dan kita juga bisa mengambil informasi dari sana. Tapi permasalahannya adalah ketika kita mau membuat satu jurnalisme data driven journalism atau jurnalisme berbasis data, datanya itu sudah difabrikasi atau sudah dimanipulasi oleh pihak yang kita tidak tahu. Sehingga di sini ketika kita mengambil data dari media sosial itu juga perlu berhati-hati, dan itu juga dipengaruhi oleh algoritma. Artinya ada berita ini saja yang terus muncul. Kalau dengan reportase investigatif ini soal bagaimana kita meliput atau menginvestigasi pribadi, individu atau organisasi, di mana di sana kita yang sering terjadi itu adalah konflik of interest. Jadi tidak menarik. Ya. Ya, konflik of interest ini ketika kita mau memberitakan katakanlah instansi yang sudah baik kepada kita punya relasi, itu seringkali ada konflik of interest karena ada perasaan tidak enak, sungkan atau bagaimana. Tapi di sini konflik of interest kemudian juga gratifikasi itu sebisa mungkin juga dihindari. Ya, ini adalah rangkumannya transparansi. Itu yang pertama, tunjukkan bagaimana pelaporan dilakukan dan mengapa orang harus mempercayainya. Itu soal metodenya. Lalu jelaskan dengan jelas pendekatan jurnalistik apa yang digunakan. Lalu juga masyarakat itu perlu dijelaskan soal perspektif kita dan kita berdiri di pihak mana, itu juga harus jelas. Jangan kita bicara netral tapi ternyata kita memihak salah satu organisasi tertentu. Itu tidak transparan. Lalu kemudian komunitas. Nah, ini tadi nyambung dengan yang ekonomi tadi juga. Produk dari jurnalistik itu apa? Apa yang dihasilkan dari seorang wartawan? Produknya apa? True story, Mas. True story. Oke, true story. Lalu apa lagi? Tulisan, Informasi. menyampaikan informasi. Picture. Iklan. Ya, kebanyakan orang itu berpikir bahwa wartawan itu menghasilkan produknya itu adalah tulisan, video, iklan, atau informasi. Tapi sesungguhnya yang produk dari wartawan itu bukan itu. Produknya itu adalah masyarakat. Bahwa sebagai masyarakat ini yang mau jadi seperti apa, itu juga tergantung bagaimana kita membentuknya. Jika kita memberitakan berita hoax, maka masyarakat yang terbentuk ya masyarakat yang tipu-tipu, yang sesat. Jadi produk dari jurnalistik itu adalah masyarakat. Sehingga kita tuh menentukan masyarakat seperti apa yang mau kita bangun. Kalau misalnya kita suka menerima amplop atau katakanlah kita ini sangat membenci korupsi ya, atau ada yang setuju dengan KKN di sini? Tidak ada yang setuju dengan KKN ya. Kita semua benci dengan KKN. Tapi apakah kalau ada kesempatan kita juga melakukan itu? Tapi kalau saling menguntungkan enggak apa-apa, Mas. Itulah yang itu deskripsi. Itu berarti kita melakukan sesuatu yang kita benci. Kita tahu bahwa itu salah, tapi tetap melakukan. Yang penting kita untung, Pak. Yang penting kita ada untungnya itu. Nilai progresnya ada. Ya. Sehingga akhirnya masyarakat yang terbentuk ya, akhirnya masyarakat yang koruptif. Kalau masyarakat itu suka korupsi ya jangan salahkan masyarakat, karena kita juga turut membentuk itu, karena kita bertanggung jawab atas informasi yang disebar.
karena Tapi pembawa negara juga nggak memberi contoh kepada kita sih Mas. Iya. ya itu Jadi- mungkin salah satu faktornya, tetapi bukan dengan kita menyalahkan pihak itu, tapi apa yang dapat kita sumbangkan. Iya. Baik kita sebagai pers Punya idealisme lah. ya punya idealisme, kita juga turut membangun masyarakat. Iya. Kalau kita ingin, karena pejabat itu kan juga bagian dari masyarakat. Iya. Kalau kita ingin pejabat itu tidak korup, ya kita juga dukung itu. Kita tidak artinya tidak bekerja sama dengan korupsi itu, dan juga tidak melakukan itu. Karena apa yang dihasilkan nantinya ya kita produksi. Nah ini hubungan antara media dan masyarakat, bahwa masyarakat itu sekarang sudah menjadi apa yang disebut sebagai prosumer. Kalau dulu media itu menjadi produsen dari berita dan masyarakat sebagai konsumen. Terus sekarang ada istilah baru yaitu prosumer, bahwa masyarakat itu sekaligus produsen dan konsumen berita. Bahwa mereka sebagai distributor artinya bisa menyebarkan secara cepat, lalu kemudian sebagai kontributor, yang artinya bisa memberikan informasi mungkin di wilayah-wilayah lokal yang tidak terjangkau. Kalau saya sering mengikuti di Facebook, itu ada info Cegatan Jogja atau Suara Piungan, itu informasinya sangat update dan lokalitasnya sangat tinggi, karena ketika saya mau ke daerah Bantul, misalnya ada kecelakaan atau apa, itu langsung ada infonya di situ. Seringkali lebih cepat daripada berita. Lalu juga kemudian media digital itu memungkinkan adanya komunikasi secara interaktif. Jadi kita juga harus siap dengan komentar yang langsung diberikan. Kalau nonton TV kan biasanya kita mau miso-miso bagaimana, ya tidak akan ada yang menanggapi. Tapi kalau di YouTube atau di blog atau di website, itu akan ada tanggapan secara langsung. Bahkan orang ada kecenderungan, orang itu lebih senang nonton Kompas TV lewat YouTube daripada lewat TV. Karena apa? Karena bisa membaca komentarnya. Karena komentarnya lebih seru daripada beritanya. Betul, komentarnya pedis. Lalu kemudian juga adanya monetisasi komunitas, bahwa komunitas ini bukan hanya sebagai prosumer tetapi juga sebagai kapital modal, bahwa semakin banyak subscriber itu semakin kita itu mendapatkan banyak keuntungan, sehingga secara tidak langsung mungkin juga tidak kita sadari bahwa kita itu juga kalau misalnya di YouTube itu juga ada tujuan menambah subscriber, viewer, lalu juga like, itu juga ingin ditambah, karena semakin banyak like, semakin banyak subscriber, monetisasinya juga semakin besar. Dan itulah nanti buat berita itu memberi judul yang namanya clickbait, karena ada kliktivisme, semakin banyak diklik semakin menghasilkan banyak. Lalu kemudian menjadi komodifikasi ketakutan. Ada media bisa menyebarkan ketakutan kepada masyarakat, menyebarkan keresahan yang mungkin sebetulnya tidak ada. Seperti kemarin ada hoax tentang tsunami yang ada di Nias, padahal itu hanya Bantul juga. oh di Bantul juga ada isu semacam itu ya. Itu menyebarkan ketakutan. Karena ketika orang ada berita tentang tsunami di Bantul, orang akan klik itu semua, dan akhirnya monetisasinya mengalir. Karena seharusnya media itu mengalihkan perhatian pada isu penting, tapi persaingan untuk audiens bisa mengubah nilai jurnalisme menjadi lebih komersial, sehingga kita lebih bersaing untuk mendapatkan subscriber daripada menekankan soal kebenaran isi berita. Lalu juga soal keragaman dan framing, ketika menampilkan berita itu orang juga biasanya aware soal framing terhadap agama tertentu atau suku tertentu. Mengapa yang soal kekerasan ini
yang kita beritakan adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang katakanlah dari timur. Sehingga muncul pertanyaan, apakah orang Jawa, orang Batak itu tidak ada yang melakukan kejahatan? Padahal juga ada. Mengapa tidak diberitakan? Mengapa yang kita beritakan itu hanya orang-orang dari timur? Sehingga tentu menimbulkan framing orang timur ini yang jahat. Lalu kalau mau ngekos mereka itu juga sulit karena sudah dicap jahat. Ini juga soal gender, soal agama juga. Karena jurnalisme yang baik itu adalah yang memberikan konteks, memberikan pemahaman yang dalam tentang apa yang ada di dalam berita itu, bukan hanya memberikan secara sepotong dan bahkan memotong sepenggal fakta untuk membenarkan apa yang jadi opini kita. Jadi ini soal komunitas adalah yang pertama memahami kebutuhan masyarakat, lalu menciptakan mekanisme yang memungkinkan anggota masyarakat berkomunikasi satu sama lain. Lalu kemudian mencari perspektif yang berbeda. Kita tidak hanya memberitakan itu dari satu tokoh saja, tetapi kita perlu mencari berbagai pendapat. Lalu kolaborasi sinergis dengan masyarakat, dan kemudian minim destruksi dan mendorong sikap empati. Lalu kemudian ini sebagai penutup yaitu masa depan jurnalistik digital, itu soal ruang publik dan rasionalitas komunikasi. Bahwa ruang publik, kalau secara tradisional ruang publik itu adalah ruang diskusi di mana kita bisa berdiskusi secara rasional, tetapi sekarang di media digital jadi bergeser. Diskusinya itu kadang tidak rasional, ya mungkin karena disetir oleh berbagai kepentingan atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau dipengaruhi oleh pandangan dan keyakinan. Sehingga peran etis jurnalis dalam membantu masyarakat itu menjadi penting. Lalu juga ada AI dan dengan posthumanis, bagaimana kita memanfaatkan AI. AI itu artificial intelligence. Ada yang pernah memanfaatkan? Menggunakan? Sering ya. Ya ini kita perlu bijak juga, karena kita bisa jatuh pada plagiarisme. Bagaimana kita membuat berita padahal itu hasil karyanya AI, tapi kita akui sebagai hasil karya kita dan bahkan itu dimonetisasi. Dan AI ini juga banyak orang bertanya apakah nanti wartawan akan tergusur karena ada AI. AI itu menulis berita lebih cepat, mereka menulis berita lebih akurat, mereka bisa mencari di Google itu dalam waktu yang sangat singkat. Coba menggabung-gabungan dimonetisasi dong. Tapi berhadapan dengan AI ini artinya bukan, ini nanti AI menurut saya tidak akan menggantikan manusia. Tapi kita jangan khawatir bahwa AI akan menggantikan manusia. Tapi kita harusnya lebih khawatir mengenai kita akan digantikan oleh manusia yang lebih bisa soal AI. Sehingga kita juga perlu belajar tentang AI dan menggunakan AI itu secara bijak. Karena AI itu bagaimanapun juga itu mesin, dan tugas kita nanti ada di etikanya. Kita perlu melihat lagi ketika misalnya menggunakan AI, apakah apa yang dikerjakan AI ini sesuai dengan etika. Sehingga kita perlu mempunyai pendasaran etika yang kuat di situ. Akhir tadi tentang bahwa masyarakat digital itu menjadi sesuatu yang kompleks, kemudian sesuatu yang berbeda sama sekali dari apa yang kita kenal dalam masyarakat tradisional, dan bahkan di dalam masyarakat digital itu mereka mempunyai budayanya sendiri, ada budaya digital, dan bahwa kadang tidak bisa membedakan mana yang realitas, mana yang hanya simulasi atau hiperrealitas. Sehingga tugas kita di sini sebagai jurnalis, sebagai pewarta kebenaran, itu perlu mengklarifikasi hal semacam itu, tidak turut bahkan menyebarkan hoax, baik itu misinformasi atau bahkan disinformasi atau malinformasi. Malinformasi itu kita menyampaikan suatu kebenaran tapi melalui cara yang sesat sehingga bisa menyesatkan orang.
Karena tugas kita ini bukan untuk membuat berita, sekali lagi bahwa kita ini membangun masyarakat. Sehingga tujuan akhir kita itu adalah masyarakat, bukan memanfaatkan masyarakat untuk tujuan kita. Dan di media digital, informasi itu ada sangat banyak, sangat cepat, sehingga kita perlu juga beradaptasi dengan itu, perlu belajar dengan cepat, kemudian juga informasi yang banyak, tidak semuanya itu merupakan informasi. Bisa saja itu hanya trash atau sampah, sehingga perlu memilah lagi. Mana ini yang benar, tidak langsung dapat ini langsung disebarkan. Ada verifikasi juga. Ya, lebih seperti itu. Jurnalis itu sebenarnya dari kata dulu Romawi kuno itu kan jurnal sebenarnya. Ya, dari akta diurna. Akta diurna itu kan seperti dulu papan pengumuman Romawi kuno yang diberitakan kepada masyarakat untuk politik ya Pak waktu itu ya. Nah disitulah muncul namanya buruh. Nah buruh itu dulu namanya saya lupa bahasa ilmiah, saya lupa bahasa Romawinya apa, tapi muncul dari situ. Nah kemudian jurnalis sendiri itu adalah orang yang memberitakan informasi sebenarnya Pak. Nah, sebenarnya jurnalis wartawan itu sama, tapi perbedaannya adalah begini. Jurnalis, wartawan, reporter, kontributor, koresponden itu sama. Intinya dia memberitakan informasi pada masyarakat. Hanya bedanya. Nah, jadi kalau di dalam teori itu kita pakai dua terminologi ya Bu. Satu jurnalis profesional, yang kedua adalah warga. Jurnalis warga. Nah, jurnalis disebut jurnalis itu karena dia harus tunduk pada kode etik dan hukum. Jadi itu adalah tingkatan tertinggi seorang jurnalis. Jurnalis warga itu kayak Pak Yoga tadi bilang, semua orang bisa merekam, semua orang bisa menulis, tapi mereka tidak dibekali kemampuan profesional. Seperti apa? Oh, kalau jurnalis misalnya harus lulus pendidikan, harus kemudian dia taat kode etik dan etika tadi Pak. Yang kalau di dalam jurnalis profesional kita ada di bawah Dewan Pers. Sementara jurnalis warga mereka bisa upload apapun tanpa ada proses verifikasi. Tanpa mereka kadang tidak memikirkan etika dan hukum Pak. Nah, ini beda Pak. Udah. Cik Pak, sampun. Cik, monggo Pak. Nah, wartawannya apa tidak pakai kode etik itu berarti wartawan? Loh, jurnalis sama wartawan itu kan sama Pak. Ada beda yang mau. Jurnalis, wartawan, reporter itu kan sama. Yang membedakan dua tadi Pak, ada yang satu warga, ada yang satu dari jurnalis yang non warga. Non warga itu kita yang jurnalis profesional. Ada satu kode etik yang diakui oleh semuanya, yaitu kode etik jurnalistik Pak, yang memang itu disahkan oleh Dewan Pers sebagai penasehat jurnalis ya Pak. Nah kode etiknya cuma satu Pak, kode etik jurnalistik udah. Nah sementara di dalam kewartawanan kita itu punya organisasi profesi Pak, IWO punya, lalu ada PWI, ada AJI, itu organisasi profesi yang memiliki namanya kode praktik namanya Pak. Nah mungkin yang disebut Bapak itu di kode praktik tadi, yang masing-masing organisasi profesi itu berbeda. Tapi kita menganut satu kode etik, yaitu kode etik jurnalistik dengan 11 pasal. Mekaten Bapak. Salah sebut. Ya. Dan saya menambahkan barangkali yang juga tidak disadari oleh rekan-rekan wartawan, ketika kita berada pada satu profesi dan di bawah ikatan yang resmi, di bawah Dewan Pers ataupun yang mematuhi undang-undang tentang pers ya nomor 40 tahun 1999, kita mendapatkan perlindungan secara hukum. Jadi ketika kemudian terjadi konflik hukum pada narasumber atau pada pihak yang berseberangan pendapatnya dengan tulisan kita, maka kita berhak mendapatkan advokasi melalui Dewan Pers. Nah ini yang kemudian seakan menjadi kebutuhan kita untuk berafiliasi pada satu asosiasi yang resmi.
supaya kemudian ketika terjadi konflik maka kita akan mendapatkan perlindungan secara hukum karena profesi kita memang menjadi seorang jurnalis atau wartawan gitu. Jadi akan berbeda dengan jurnalisme warga nih. Jadi ketika kemudian jurnalisme warga ini memberitakan informasi yang berseberangan dengan narasumber, maka dia akan mendapatkan sangkaan pasal UU ITE. Ya. Jadi bukan tidak mendapatkan perlindungan hukum Undang-undang pers. Undang-undang pers. Jadi ini bedanya sebenarnya. Ya. Ada perlindungan. Ya, Betul. jadi contoh ini Pak, misal kayak warga kemarin ini contoh kalau Bapak mungkin ingat kasus Balerung Persma misalnya, yang waktu kasus kekerasan Agni, Jeng. Waktu itu Balerung yang membuat beritanya, dia masih jurnalis warga kita pikir, atau jurnalis yang kalau di dalam kampus itu kan berarti masih berlatih menjadi jurnalis. Nah, ketika ada persoalan, Dewan Pers tidak bisa bercampur. Nah, jadi kalau Bapak memang wartawan resmi dan memang itu biasanya di website Dewan Pers itu kita bisa mengecek sudah dapat kompetensi apa sih? Kan kita menganut 3 kompetensi, muda, madya, utama. Dan itu bisa dicek di dewanpers.org.id, data perusahaan pers yang terverifikasi, data jurnalis yang terverifikasi. Ketika nanti ada persoalan dengan jurnalis itu, misalnya saya bisa melaporkan jurnalis itu karena memang terdaftar di Dewan Pers misalnya. Nah, persoalannya adalah ketika jurnalis itu belum terverifikasi di Dewan Pers. Itu yang banyak menjadi problem. Nah, saya ingat ketika sharing dengan teman-teman yang di luar Jawa, Pak, waktu itu saya kasih materi soal etika juga gitu ya. Banyak teman-teman yang belum terverifikasi, kalau ada persoalan yang berkaitan dengan etika, penyelesaiannya itu masih sebatas di media pribadinya, media miliknya sendiri. Begitu, Pak. Pak Yofi. Jadi berkaitan dengan yang disampaikan tentang jarak tadi antara pada saat kita wawancara itu kan ada dikenal dengan 2. Yang pertama bahwa jarak privasi dan juga jarak sosial. Kalau kita wawancara dengan seorang pejabat, kalau kita terlalu dekat itu mengganggu privasinya, sehingga harus kita menggunakan jarak sosial. Tetapi di dalam praktek kita sehari-hari, pada saat kita mewawancara narasumber itu kita terlalu rapat sehingga narasumber itu tidak bebas dalam arti mengganggu privasinya, sehingga kita harus mulai ada jarak privasi dan jarak sosial. Nah, jarak privasi itu kita taruh seperti ini, hampir 1 senti saja dari mulutnya itu jarak privasi, itu sangat mengganggu, sehingga kita harus menjaga antara jarak privasi dan jarak sosial. Tugas kita menggunakan jarak sosial. Iya, oke, terima kasih Pak. Ini dari Sasandu ini. Ya, tapi barangkali karena sekarang panjenengan itu adalah wartawan online ya, jadi sekarang sebenarnya memiliki banyak kemudahan untuk mendapatkan informasi. Salah satunya ya sudah lewat banyak kanal media online ini kan memberikan peluang bagi panjenengan untuk tidak perlu lagi ikutan barangkali ya, kemudian tidak melakukan wawancara secara langsung, tapi bisa WA, bisa telepon dan sebagainya. Tapi prinsip-prinsipnya itu sebenarnya hanya prinsip-prinsip kaitannya dengan etika berperilaku saja. Jadi saya kalau dulu waktu zaman jadi wartawan pasti selalu diminta untuk tidak telepon narasumber di atas jam 10 malam. Misal gitu. Itu kan seperti sudah aturan umum mawon nggih, bahwa kita ya tidak mengganggu privasi yang bersangkutan. Atau ketika kemudian meminta narasumber untuk menjawab pertanyaan saya berikan pertanyaan sampai dengan 3 kali toleransi pertanyaan. Jika itu WA itu misalnya ya. Ketika kemudian saya WA sudah 3 kali tidak mendapatkan jawaban, maka sah bagi kita untuk kemudian menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak memberikan jawaban dalam berita. Jadi kan itu sebenarnya prinsip-prinsip umum saja ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kaitannya dengan teknis-teknis penulisan? Nah, ini sesinya nanti ya setelah ini. Jadi kalau tadi sudah etika media, artinya bahwa panjenengan sudah tahu istilahnya do and don'ts-nya. Harapannya kan begitu. Maka setelah ini sesinya adalah sesi untuk mencoba menstimulan bagaimana ketika panjenengan semua menghadapi kisah atau bukan kisah, peristiwa yang sedemikian rupa nanti saya sampaikan, panjenengan itu menulisnya sudut berita atau angle-nya itu bagaimana, supaya kemudian prinsip-prinsip etika, kemudian empati dan sebagainya itu kemudian menjadi dasar pertimbangan kita. Kan sekarang kalau jurnalisme warga bebas saja nih. Jadi misal kesenggol truk
2 pria tewas gitu. Jawab kan sekarang judulnya sudah begitu. Tapi itu mungkin untuk jurnalisme warga sah-sah saja. Tapi apakah kemudian ketika kita menjadi jurnalis yang memiliki prinsip-prinsip etika dan empati, diksi atau pilihan kata itu kan kemudian menjadi dasar pertimbangan kita. Harapannya seperti yang tadi disampaikan Pak Yoga, produk kita apa? Masyarakat. Bahwa kita berharap bahwa kita bisa sebagai bagian dari pilar demokrasi, kita berharap bahwa media kita bisa mencerdaskan. Jadi bukan sekedar laku, kemudian kita dapat feedback secara material atau ekonomi, tapi harapannya kita juga mencerdaskan. Sebenarnya itu yang diskusi awal saya dengan Pak Yogi, sehingga kemudian kami merasa bahwa ini menarik untuk kita, bahwa kita berharap dari Jogja ini, dari Ivo ini, kemudian kita membuka kesadaran bahwa kita bertanggung jawab sama moral pada masyarakat, gitu ya. Bahwa tulisan kita itu yang mungkin tidak ditulis tapi diposting lewat media-media ini dan kemudian secara hipertekstual istilahnya tersalurkan lewat banyak kanal, ini kemudian bisa membangun persepsi. Karena persepsi masyarakat itu kalau dalam konteks dunia digital itu, persepsi itu bisa terbentuk dari informasi yang dia papar lewat sistem informasi yang dia terima. Gitu. Jadi saya ada komen, saya akan menampilkan satu stimulan berita, gitu ya. Berita ini sebenarnya menjadi semacam transkrip dari wawancara wartawan dengan pura-puranya dengan Kapolsek, gitu ya, dengan Pak Kapolsek Kasian, karena rumah saya daerah Kasian, jadi saya pakai nama aja Kapolsek Kasian, gitu ya. Peristiwanya tentang satu kejadian kecelakaan, gitu ya, yang di situ kemudian nanti dikaitkan dengan konteks peristiwa, ada Pak Duko, ada siapa dan sebagainya. Nah, karena kita sebagai wartawan yang menyalurkan informasi kepada masyarakat, maka menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Tapi karena ini kaitannya dengan kejadian kecelakaan ataupun satu hal yang kurang mengenakan, maka harapannya kita bisa menyampaikannya secara lebih empatik, gitu ya, dan mengambil sudut pandang yang lebih humanis, istilahnya begitu. Berita, tapi nanti saya nggak menanyakan beritanya, saya paling panjenengan silakan untuk mengorek-orek. Nanti kemudian saya minta panjenengan masing-masing untuk menyampaikan angle beritanya, gitu. Nah, ini ketika wawancara sebenarnya, W-nya adalah wartawan. Misalnya ini, kalau wartawan kan tentu tidak perlu identifikasi kaitannya dengan nama dan sebagainya ya. Kecuali nanti di byline kalau nanti dalam berita cetak atau berita online. Tapi katakanlah ini menjadi semacam transkrip wawancara oleh wartawan X. Dan NR-nya itu Pak Kapolsek Kasian Kabupaten Bantul, Kapolsek Kepanewon Kasian Kabupaten Bantul, Kompol Nandang Rohman. Namanya mau betul Pak Nandang Rohman. Nah, ini saya bacakan dulu supaya barangkali nanti kalau di belakang tidak terlalu nampak. Wartawan yang bertanya, apakah benar kemarin ada kejadian warga tersengat listrik di daerah Bangunjiwo, Pak? Pak Kapolsek menjawab, oh iya benar, Rabu 1 Mei 2024, tanyakan nolnya. Kemarin pukul 17.45 kejadiannya, tapi bukan warga, namun orang yang sedang mengerjakan pekerjaan renovasi di perumahan di Bangunjiwo. Wartawan bertanya, boleh tahu nama korban dan bagaimana kejadiannya, Pak? Wartawan kan dengan nanya gitu, tanpa ada ngaling-ngaling itu langsung boleh tahu Pak namanya dan kemudian kejadiannya bagaimana? Korban bernama Agus Suyatno dan Guntur Waluyo. Mereka mengerjakan renovasi pemasangan kanopi di rumah 2 lantai perumahan Gria Asri, Bangunjiwo, Kasian, Bantul. Saat kejadian, kedua korban secara tidak sengaja mengenai kabel listrik bertegangan tinggi yang ada di lantai 2, sehingga mengakibatkan keduanya jatuh dan mengalami luka bakar yang cukup serius. Wartawan tanya lagi, saat ini korban bagaimana keadaannya, Pak? Pak Kapolsek menjawab, kabar terakhir kami mendengar bahwa korban Agus Suyatno meninggal dunia setelah dirawat secara intensif di RSA Bakti Kasih. Karena korban kecuali tersengat listrik, korban juga mengalami gegar otak cukup serius karena terlempar dan jatuh mengenai lantai beton berundak di rumah itu, gitu ya. Sementara korban Guntur Waluyo tersengat listrik yang mengakibatkan luka bakar di bagian tangan dan masih dalam perawatan intensif.
wartawan bertanya, apakah ini unsur kelalaian atau bagaimana Pak? Nah kan bad news is a good news gitu ya. Jadi langsung ditanya, ini ada unsur kelalaian nggak? Kalau ada unsur kelalaian berarti kena pasal kan gitu ya. Jawabannya, kami akan menyelidiki lebih jauh, tapi untuk sementara ini kami melihat ini unsur kecelakaan karena para pekerja tidak menggunakan alat pengaman dan mengerjakan menjelang maghrib, sehingga tidak mengetahui jika ada kabel listrik dekat lokasi pekerjaan. Alamat rumah korban di mana Pak? Kata wartawan. Jawabannya, kedua korban adalah warga Dukuh Gedongan, Panewon Kasian, Kabupaten Bantul. Kebetulan dua korban ini adalah putra-putra dari Dukuh Gedongan, Bapak Samyo Hardianto, dan masih memiliki hubungan kerabat dengan pemilik rumah, sehingga kejadian ini menjadi perhatian kami. Jadi ini putranya Pak Dukuh diminta tolong saudaranya untuk benerin kanopi gitu ya. Kan biasa ya kalau di desa itu putranya Pak Dukuh ya jadi tukang yang buang renovasi lah gitu ya. Nah ini ada unsur prominence-nya ya. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan nilai berita, maka ini ada unsur prominence-nya. Ada Pak Dukuh yang kemudian bisa menjadi berita. Nah, apakah ada penyelidikan khusus dari kasus ini Pak? Jawab Pak Kapolsek, saya kira karena ini murni kecelakaan, kecuali dalam penanganan medis kemarin sempat ada laporan dari keluarga bahwa meninggalnya salah satu korban karena ada unsur kelalaian dari pihak rumah sakit. Nah, ini angle cerita yang lain lagi. Kemudian laporan sudah masuk Pak, kata wartawan. Maka maksudnya dilaporkan oleh pihak keluarga kepolisian ya. Ya, laporan sudah masuk dengan pelapor Bapak Samyo, Bapak kedua korban, dan pelapor adalah pihak manajemen rumah sakit karena dianggap lalai selama menangani korban. Nah, kemudian wartawan nanya, ada sangkaan pasal pada rumah sakit Pak? Nah ya, kemudian jawabannya sangkaan pasal 359 UU KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi sangkaan pasal ini akan kami kenakan jika mereka sudah terbukti ada unsur kelalaian dari pihak rumah sakit. Untuk sementara kasus ini masih tahap penyelidikan. Nah, wartawan tentu ingin bertanya lebih jauh. Sudah ada pemanggilan kepada pihak rumah sakit untuk dimintakan konfirmasi, Pak? Jawaban Pak Kapolsek, sementara Direktur Rumah Sakit Bakti Kasih, Dr. Rahayu, kemarin sudah memenuhi panggilan kami dan sudah dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan terlapor, pihaknya sudah menangani korban sesuai dengan prosedur medis yang sesuai. Tapi betul ataukah tidak, kami sedang proses permintaan keterangan dari saksi ahli. Biasanya kan gitu ya, minta saksi ahli. Minggu depan saksi ahli dari Rumah Sakit Dr. Sarjito akan datang memenuhi panggilan kami. Lalu bertanya, bagaimana dengan pihak keluarga? Jawaban Pak Kapolsek, pihak keluarga sudah memberikan bukti-bukti rekam medis, foto ronsen dan laporan media lainnya. Kami akan selidiki lebih jauh nanti. Ya, kira-kira gitu. Ini sebenarnya kejadiannya betulan. Ini kejadiannya kebetulan dialami oleh tetangga saya. Maka kemudian saya tuangkan dalam cerita fiktif ini gitu ya. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur non fiksinya juga. Nah, yang saya minta adalah panjenengan sebagai wartawan, kira-kira sudut pandang mana yang mau diambil? Dan kira-kira alur berita yang mau Anda uraikan nanti. Kira-kira begitu saja. 10 menit nih. Tapi sekali lagi, sekarang saya memberikan contoh ya, anak saya umur 5 tahun dan 10 tahun. Mereka itu menggunakan pilihan-pilihan bahasa, misalnya, "Mah, kemarin tuh diperkosa loh." Itu dengan sangat gamblang. Saya kaget gitu. Kamu tahu dari mana kata-kata itu? Iya, itu kan diberitakan gitu. Itu diperkosa. Saya mau jawab apa ya Bu ya? Terus nanya, diperkosa itu apa? Lah, saya kaget. Aduh, saya harus jawab apa? Intinya bahwa nilai-nilai keluarga sudah baik, tapi kalau kemudian paparan informasi berita itu kemudian sedemikian vulgar dan frontal, akibatnya begitu loh, gitu. Jadi tidak sesederhana kemudian kita yang penting cuan, boleh penting cuan, tapi kita harus punya tanggung jawab moral bahwa ada apalagi kemudian kalau media massa itu kan istilahnya konsumennya itu kan heterogen ya, kita tidak bisa memprediksi siapa yang membaca berita kita. Itu yang kadang-kala kita lupa bahwa yang penting untung, kita bikin berita 2 korban tersengat listrik atau 2 anak dukuh tewas tersengat listrik gitu.
Ya, ini sebenarnya kembali ke hati nurani masing-masing kita sebagai wartawan. Apakah kita juga tega gitu istilahnya menulis dengan demikian tragisnya gitu. Meskipun sebenarnya ada aturannya nih. Jadi ada dalam kode dalam kode etik itu juga disebutkan tidak boleh menyebutkan atau menggambarkan satu peristiwa dengan sangat vulgar tentang pembunuhan, pemerkosaan itu paling tidak kemudian disimpan. Tapi wartawan sekarang kayaknya tidak begini dengan dia. Yang penting clickbait. Oke. Ini dari judul. Ada lagi judul yang lebih tragis lagi gitu ya. Saya harus kok. Kalau tragis mungkin enggak, tapi mungkin di sini bisa juga tragis, tapi bagaimana nanti kita ketika tadi ujung-ujung ke masyarakat, apalagi kita mengedukasi masyarakatnya. Namun di sini kalau kita melihat juga bisa juga kita mengambil dua angle, di mana satu tentang punten personal listrik dan satu kalau mungkin ekstrim dan itu tadi karena cuan, kita bisa menulis tentang angle-nya di rumah sakit yang dianggap kelarian. Betul. Bisa kita pilih, meskipun itu bisa jadi dua berita kan Pak, gitu ya. Daripada kita cuma nulis malpraktiknya ya tewas itu juga menarik juga kan gitu deh. Atau katakanlah lalainya juga boleh menarik juga gitu. Nah, maka ada dua sudut pandang berita di angle itu tadi yang bisa kita angkat. Yang satu betul kaitannya dengan putra Pak Dukuh yang menjadi korban tersengat listrik, dan yang satu angle-nya adalah kaitannya dengan kelalaian pihak rumah sakit atau kita sebut dengan istilah malpraktik. Diduga malpraktik, gitu kan? Rumah sakit Bakti Karya, gitu ya, dilaporkan keluarga korban sengatan listrik. Gitu ya. Tapi ada juga satu teori yang menyebutkan bahwa kalau bikin judul itu tidak boleh lebih dari 7 suku kata, gitu ya. 7 suku kata, kecuali memang satu atau ada 3 beberapa kata itu merupakan bagian dari nama. Kayak rumah sakit Bakti Karya kan nggak bisa, rumah sakit Bakti doang nggak bisa. Atau rumah sakit RB kan tidak ada sebutan inisial dalam judul. Gitu ya, inisial itu disebutkan dalam tulisan, maka 7 kata. Belum lagi kalau kemudian dalam menulis lead, wah ini kadang-kala juga saya menemukan beberapa teman-teman wartawan atau teman-teman mahasiswa baru ini kebalik, teman-teman wartawan baru atau mahasiswa yang belum, artinya belum terasa seperti panjenengan ya. Kalau panjenengan saya yakin pasti sudah sedemikian canggih. Menulis lead-nya itu bulet gitu. Dicoba ya Bapak Ibu, kalau panjenengan memilih judul semacam itu, lead-nya seperti apa? Lead-nya, coba nulis lead-nya dulu. Lead-nya kira-kira bagaimana? Judulnya sudah dapat tadi ya, mau dari sudut pandang malpraktik boleh, mau dari sudut pandang peristiwa tewasnya 2 Bapak Dukuh itu boleh, atau mau fokus ke sengatan listriknya, tegangan tinggi, kan banyak angle-nya. Misal ruwetnya listrik di Yogyakarta, 2 korban renovasi ya, 2 pekerja renovasi rumah menjadi korban. Itu kan juga angle yang lain juga, menandakan bahwa kita ambil angle-nya dari ruwetnya penataan tiang listrik di Jogja, ruwet gitu. Sehingga hanya untuk renovasi rumah aja korbannya nyawa. Terus juga bisa angle-nya pekerja PLN listrik terbakar. Pekerja PLN terbakar karena konsleting listrik. Bukan pekerja PLN loh Bapak. Teman-teman mahasiswa baru itu juga suka gitu. Ambil kesimpulan aja, 2 korban tewas terbakar listrik. Saya bilang emang beneran kebakar? Berapa banyaknya? Kalau cuma ini kebakar cuma segini, padahal dia tewasnya bukan karena kebakar, tapi karena efek kejutannya, gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang kita pengennya simple aja, bikinnya 2 korban, dua pekerja renovasi terbakar. Loh, padahal emang terbakar kan kejadiannya adalah karena efek kejut listrik. Dan bukan itu loh tadi. Tahu tadi efek apa meninggalnya karena apa? Bosan. Malpraktek bisa juga. Bukan. Kelalaian. Karena apa kelalaiannya? Secara lebih akurat, jadi kalau menulis berita itu betul. Akibatnya tersengat, kaget kan? Kaget. Jatuh. Dia jatuh karena ada di 2 lantai 2, jatuh kena bangunan berundak. Itu sebenarnya penyebab meninggalnya. Karena benturannya.
Bukan listriknya. Bukan listriknya itu kan hanya sengatan ya, kaget dia. Wah, kaget, dia terlempar, jatuh karena ada di lantai 2. Nah, itu ada. Panjenengan menyadari nggak bahwa ternyata kadang-kadang kita juga nggak detail gitu kan, bahwa ini satu berarti judulnya keteledoran dalam pekerjaan betul, nyawa melayang. betul, Betul. itu angle yang tepat. Iya, betul. Itu yang saya maksud, bahwa dalam kita mendeliver berita, kadang-kadang jangan efek peristiwanya dulu. Intinya apa? Bahwa itu adalah karena keteledoran. Bahasa Indonesia apa? Keteledoran. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Memang keteledoran. Makanya kalau keteledoran kurang seksi. Keteledoran. Nyawa melayang. Iya, betul. Kita tidak menyebutkan identifikasi nama korban, gitu kan? Karena kita memberitakan efek dari satu hal yang menjadi inti dari peristiwa itu. Jadi bukan anak Pak Duko. Wah, kalau anak Pak Duko, wah ini kalau ada cuannya nggak apa-apa ya kan. Besok Pak Duko mau nyun sewu jangan nama saya gitu ya. Mungkin ada begitu. Tinggal motifnya panjenengan itu bagaimana? Bagaimana Bapak? Kalau misalnya kita menggunakan berita, kan diduga tadi, diduga karena malpraktek. Ya. Rumah sakit, kita menyebutkan rumah sakit, padahal itu kan baru diduga. Ya. Nah, tapi kita kan sudah merugikan rumah sakit itu. Iya. Banyak komentar-komentar negatif itu. Betul. Etikanya gimana? Tapi sebenarnya boleh kok. Kan kita masih pakai nama diduga. Iya, diduga, tetapi kan orang tidak membaca diduganya. Iya, betul. Kadang-kala memang begitu. Maka kadang-kala pun interpretasi pihak yang berseberangan dengan kita itu menjadi celah kita untuk mendapatkan sangkaan pasal. Gitu. Karena kan masih diduga, kok udah menyebutin nama saya. Maka memang kita sebagai wartawan lebih baik nama itu disimpan di bawah. Dalam badan berita, dalam body line. Gitu. Jadi kita lebih baik kita sebutkan, kalau perlu ya memang sebenarnya delete pun kan boleh, kan baru diduga. Maka pembelaan kita, argumen kita, loh kami kan sedang menyebutkan diduga. Kalau dalam proses hukum, memang kalau diduga itu kan masih layer paling atas. Diduga, disangka, gitu ya. Kemudian sudah tersangka, gitu ya. Kemudian terdakwa dan terpidana. Kan Tapi kita bisa menghancurkan rumah sakit itu. Iya. Lah memang kita mau ngangkat rumah sakit kok. Kan memang panjenengan angle-nya rumah sakit. Rumah sakitnya dijalin dengan berbayar, orang tak pikir. Makanya pilih wartawan yang bisa bertanggung jawab secara moral. Gitu. Maka intinya begini, kan menjadi kerugian juga bagi kita wartawan. Misal saya sebagai wartawan yang sudah terbiasa melakukan manipulasi, maka kita akan mendapatkan cap bahwa kita bukan wartawan yang bisa mendeliver informasi secara objektif. Maka ya nanti kalau ada liputan-liputan jarang kita diundang, atau bahkan mungkin kita masuk dalam kelompok yang disingkirkan atau tidak menjadi prioritas gitu. Berbeda ketika memang kita adalah wartawan yang punya tanggung jawab moral. Saya adalah wartawan yang sudah bertanggung jawab secara moral, artinya saya memberitakan informasi berita itu objektif saja. Dulu waktu kasus Bank BNI 46, Adrian Waworuntung, saya jadi wartawan dulu. Saya jadi wartawan di Mabes Polri. Saya pernah waktu itu sampai diundang Pak Suyitno Landung untuk masuk. Waktu itu beliau menjadi kombes, menjadi kepala Bareskrim, betul. Bareskrim. Bintang 3. Betul. Beliau betul bintang 3 Pak Suyitno Landung masuk dalam, saya diundang ke dalam ruangannya. Hanya beberapa wartawan, saya, Tempo, Kompas, dan wartawan sebenarnya Jawa Pos, lalu kemudian ada beberapa wartawan yang mungkin tidak cukup besar, tapi menurut Pak Suyitno itu adalah wartawan-wartawan yang bisa dipercaya. Masuk dalam ruangan, kemudian sampai beliau memberikan waktu, kalian mau nanya apa soal kasus ini? Gitu. Kami diberikan kesempatan betul untuk bisa mengkonfirmasi, Pak, peristiwa ini jadi sebenarnya gimana sih? Kemudian kami diberikan penjelasan. Nah, maka privilege itu tidak akan kita dapatkan kalau memang kita dikenal sebagai wartawan yang tidak bisa bertanggung jawabkan. Kodian atau ketengan. Analoginya begitu. Panjenengan punya warung, ya. Panjenengan berharap pembeli atau pelanggan itu beli kodian atau ketengan.
Kodian. Kodian atau ketengan? Ketengan. Ketengan. Nah, sekarang kan berarti levelnya masih ketengan, gitu, Tapi kalau ketengan, yang saya mulu, ini misal, ini analogi saja, ini analogi bahwa boleh ketengan, tapi bahwa kalau ketengan tuh effortnya kan kayaknya lebih besar ya kan? Wartawan ceng-ceng Bu ya Bu? Kayaknya kok effortnya lebih besar. Kita harus memaintain relasi, Wah, kita betul, harus iya. deket terus, kita Iya. komunikasi terus. Kayaknya kan begitu. Effortnya tuh kayaknya lebih besar, usahanya lebih besar. Akan beda ketika kemudian kita sudah menjadikan image warung kita itu sebagai warung yang bagus, yang stok barangnya banyak. Itu nggak perlu kita menjalin relasi, itu kayaknya orang itu warung kesana aja nggak mau beli yang banyak gitu. Jadi analoginya menurut saya menjadi semacam itu. Dan memang untuk mewujud menjadi media yang bisa mendapatkan kredibilitas, dipercaya, itu memang harus ya sama kayak kita punya warung ya, maintain warung kita nih, membersihkan warung kita, menata dagangan kita sedemikian rupa. Maka aspek yang perlu kita pertimbangkan adalah etalase media kita itu bagus nggak? Media online boleh, panjenengan punya media online, tapi etalasenya bagus nggak? Etalase itu artinya tampilan di layar itu bagus nggak? Yang diperjualbelikan dalam dagangan warung itu kan juga sama ya. Itu barang-barang berkualitas nggak? Kalau panjenengan menampilkan barang-barang itu harga makanan 500-an, kira-kira targetnya bagaimana? Ya targetnya pasti yang mau beli ketengan juga, kan gitu ya. Tapi kalau panjenengan menata sedemikian rupa, etalase online Anda bagus dengan desain web yang bagus, lalu kemudian Anda menampilkan berita-berita yang bagus juga, itu kan menunjukkan kualitas media panjenengan yang Anda operasional. Maka ketika orang lain membaca media Anda, pasti akan image-nya berbeda. Nah, belum lama ini Mungkin saya tolak ukur bagus itu apa? Khususnya di berita Bu, mungkin investigasi atau sekedar rilis gitu loh mungkin. Nah, sekarang begini Bapak, kalau panjenengan menulis tentang Kapolsek terus, jelek-jelekin Kapolsek terus, misalnya kemudian cari berita negatifnya Jogja terus, atau menulis hal-hal yang padahal itu memang ada potensi cuannya pasti ya kan, harapannya nanti ada yang datang, ini jangan bikin berita bagus, jelek-jelek dong gitu mungkin. Itu yang saya sebut dalam tanda kutip John saya mau katakan. Tapi kalau kemudian panjenengan bisa menampilkan berita yang bagus, yang Tirto, kumparan, yang sedemikian in-depth news-nya, ya kan? Itu kan berarti kan menunjukkan kualitas beritanya memang lebih bagus. Tirto, kumparan itu beritanya itu nggak cuma seiprit, tapi beritanya in-depth, bagus. Maka dia memang harus menuntut wartawannya itu untuk bekerja, effortnya harus lebih besar. Tapi etalase yang dia tampilkan juga menjadi lebih bagus. Gitu. Jadi banyak aspek Pak sebenarnya. Nah ini yang mau saya cerita juga. Saya belum lama ini saya akan bekerja sama dengan teman-teman mantan pensiunan bisnis Indonesia. Kita bikin platform media online. Saya mau menguji diri saya sendiri untuk saya menjadi bisnis manager. Intinya saya sudah menawarkan bisnis model. Oke, jadi kalau panjenengan buka Edu Suara, itu adalah platform media online yang dimiliki oleh salah satu rekan saya mantan bisnis Indonesia grup yang sudah tersebar. Sebenarnya Mas Anton Harian Jogja itu kan terafiliasi dengan bisnis Indonesia ya. Jadi kami mau bikin media online seperti halnya The Conversation. Ada yang tahu The Conversation? Kita coba buka satu-satu nih. Kalau media online itu yang kira-kira yang saya sebutkan lah. Kita kemudian lihat dari kecuali Tirto, kumparan. Etalase itu thumbnailnya ya Bu? Iya, etalase itu tampilannya Bapak. Sama seperti kita kalau melihat toko itu etalase depan tokonya itu bagus gitu. Meskipun mungkin di belakang baking bakery-nya itu wah kerjanya tuh sedemikian apa. Yang penting etalase tokonya di depan kelihatan bagus kan gitu ya. Jualan casing ya? Iya. Bu, di mana-mana itu kita lihat casing dulu, ya kan? Kalau casingnya udah meyakinkan, soal di belakang nggak ada isi dompetnya itu belakangan. Yang penting casingnya dulu. Coba bernasnews.id. Coba ya. Bernasnews.id. Bernasnews.id.
Oh, Itu dia. Itu dia. Etalasenya seremonial semua itu.